Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbanting di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya dikala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyosong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuhan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di mana Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan. Tuhan, siapa di dalam kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Tuhan, siapa di dalam kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang bercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang tertakwa. Tuhan, siapa yang di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang di kemahmu? Siapa yang tinggal di gunungmu yang suci? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita
bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dengan baik dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Kepenang ngabi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah 3 minggu saya tidak datang di sini kan. Sudah lama tidak ke ladang. Dia bilang, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita dapat merayakan misa kudus, di mana berjuta-juta orang di seluruh dunia tidak ada peluang merayakan misa kudus sebab peperangan, bencana alam, dan masih juga ada tempat yang masih lagi ada penyakit macam-macam. Jadi kita bersyukur karena kita dapat merayakan misa ini walaupun dalam keadaan-keadaan yang tidak ada kepastian. Saya itulah kita datang ke gereja sebab yang dapat memberi kita kepastian dalam hidup kita adalah Yesus sendiri. Dia adalah jawaban atas segala kita punya masalah-masalah yang berlaku. Hari ini kita mendengar, minggu lalu, sebelum hari ini, minggu lalu kita mendengar tentang bagaimana orang Samaria telah membantu seorang yang dirompak dan disamun sampai pingsan. Dan orang Lewi dan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala nampak kasih lipas saja. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan datang melawat Abraham.
Dan Abraham pada waktu itu sedang mengembala. Dan hari itu Abraham memang dia sudah nakalanut, umur dia 75 tahun sudah silap. Dia punya bini pun memang sudah nakalanut, sudah lepas menopause, tidak lagi boleh beranak sebab sudah tua, sudah bukan main. Jadi apabila Abraham menerima tetamu itu, dia memberi dia makan, dia potong lagi, buat lagi makanan untuk dia dan air, sebab kamu tadi padang pasir. Dan selepas itu pendidikan cerita, apa yang dia katakan kepada Abraham, mana istri kamu? Sarah, dia bilang. Oh, dia berada di kemah. Beritahu sama dia, tahun depan saya datang lagi, dia akan melahirkan seorang anak. Siapa nama anak dia itu? Ismail atau Ishak? Ismail atau Ishak? Ishak. Kenapa kena kasih nama dia Ishak? Menurut pandangan saya, sebab dia sudah tua, sudah bini. Jadi dia beranak. Jadi Abraham, si Sarah kata wala dari Ishak. Kenapa dia Ishak? Dalam. Tetapi kamu lihat bagaimana kalau kita welcome the strangers, dia bilang. Kalau kita kalau kita ada ramah tamah, dia bilang kan sama orang lain, tetamu kita, tempat kita akan menjadi ceria. Banyak orang datang pergi Ranau, mau pergi ziarah, dan ada yang mau datang yang pergi singgah-singgah. Dia berjumpa sama siapa ada, dia bilang, saya suka datang di sini karena bagus suka. Saya bilang sama saja di tempat lain. Tidak, dia bilang, sebab di sini ada senyuman. Tapi semua ada mas-mas, saya bilang tidak. Kau boleh rasa itu dia punya aura, bukan arwah, aura. Kau boleh rasa itu, dia bilang. Jadi saya sangat terkilan lah, sebab saya bilang sama saja bang. Tidak, pada dia bilang. Ada yang apabila kami pergi gereja lain tempat, dia punya wadan muka dia, muka limasin, muka seblusin, tidak ada keceriaan. Tapi di sini okey, dia bilang macam mesra alam. Jadi itulah apabila kita mesra dengan tetamu-tetamu, terutama tempat ini tempat ziarah, kamu kasih nampak senyuman kamu, tapi janganlah sampai telinga. Yang ngam saja 50 sen pun cukup sudah. Jadi durang bukan saja dapat merasai kehadiran Tuhan, tapi dapat melihat wajah Tuhan terukir dalam muka kamu. Walaupun muka kamu tidak secantik, tidak handsome, tapi kalau kamu ada Yesus dalam hidup kamu, kamu semua handsome dan cantik. Dan dalam bahasa Dusun Keningau, beautiful dia bilang. Tapi kalau kamu tidak ada senyuman dalam muka kamu, biar kamu bekas untuk ngadau, kamu bukan beautiful tapi beauty. Bila kamu ada Yesus baru tambah full jadi beautiful, dia bilang begitu. Jadi itulah apabila Abraham menerima orang ini, tetamu ini, dan di sanalah kita lihat Tuhan memberi berkat. Sebab Tuhan kan dia datang melalui orang lain dalam hidup kamu. Lebih-lebih lagi dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, Tuhan akan mengantar seseorang, teman ataupun saudara yang biasa kamu nampak itu, dan di sanalah Tuhan berkarya juga. Dan kita lihat minggu lalu, untuk apakah seorang ahli Taurat berkata apa yang perlu untuk mendapat kehidupan kekal? Apa yang Yesus katakan? Apa yang kitab Taurat katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, seperti kamu, dan kasihilah sesamamu dan seperti dirimu sendiri. Jadi apabila orang mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, dengan sekuat hatinya, dengan segenap hatinya, dia mendorong orang itu untuk keluar, untuk mengkongsikan kasih itu kepada orang lain. Sebab itulah ahli Taurat ini telah melakukan semuanya, tetapi Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, siapakah sesama kamu? Orang ahli Taurat itu berkata sama Yesus, siapakah sesamaku? Siapa jiranku? Jadi Yesus berkata tentang seorang yang menuju dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirompak habis-habisan dan tiada orang peduli. Semua orang ambil selfie saja, ambil gambar saja, tapi tidak pergi menolong itu orang yang kena rompak. Begitu juga kalau ada aksiden kereta kan kita tidak pergi tolong, kita tolong ambil gambar saja dan kita ambil nombor, itu saja. Tetapi orang Samaria ini, dia adalah dianggap sebagai second class, sebagai orang yang dianggap sebagai bangsa najis. Tetapi dialah yang mengenal Tuhan
dan dia mendorong dia untuk mengasihi sesama. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa raga kita, itu seharusnya mendorong kita untuk keluar mencintai. Macam juga perkataan cinta itu hanya tinggal perkataan kecuali kau kongsi sama orang lain. Begitu juga uang, dia akan tinggal kertas kecuali kau pakai dia gunakan untuk membeli. Begitu juga lonceng, dia ada sekeping besi, tapi bila dia dibunyikan barulah dia ada harga. Dan begitu juga dalam hal Injil pada hari ini, di mana Marta dan Maria, mereka ini adik-beradik, dan kamu lihat dua sikap yang berbeza. Dan kita lihat sikap mereka satu-satu. Adakah dalam setiap diri kita ada sikap Marta dan Maria? Kamu kenal Marta kah? Orang kau luar. Kamu kenal? Maria kamu kenal? Orang timur di sebelah Timor Leste. Tidak, ini zaman Tuhan Yesus. Waktu Yesus datang untuk kita lihatkan bagaimana Yesus dia bagaimana. Kita lihat dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk dekat Tuhan. Bila Yesus datang saja terus dia duduk dekat Maria. Maria duduk dekat Yesus, mendengar apa dia cakap. Tapi Marta sibuk-sibuk pergi bikin kopi. Dia tahu kopi tenom atau kopi apa ya. Sibuk-sibuk pergi bikin. Dan kita lihat di sini, Marta komplain. Tuhan dia bilang, kenapa tidak kau peduli kau saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia komplain. Sebab dia punya adik Maria tidak buat apa-apa, tidak tolong dia, kasih sedia kue panjaram kasih sedia mie goreng tetapi dia duduk dia mendengar Yesus. Marta komplain. Dan kita lihat kalau kita melayani karena cinta Tuhan, pelayanan kita itu ada arti. Selalu saya katakan, jangan lakukan pelayanan kau sebagai satu pekerjaan, tapi lakukan kerja kau sebagai pelayanan, supaya walaupun kau penat, kau rasa damai. Ini yang terjadi selalu apabila kita seringkali melayani, Tuhan bilang atas nama Tuhan, tetapi kita komplain. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, biar orang lain duduk, kita masih dapat kegembiraan sebab kita melayani bukan karena mau tunjuk siapa kita, tetapi kita mau melayani karena cinta kita sama Tuhan. Dan itulah berbeza. Jadi kita lihat Marta dan Maria. Maria kalau dari segi bisnes memang gagal sebab dia dianggap sebagai pemalas, tidak bekerja, main game saja kalau kamu lah. Tetapi di sini kita lihat Maria mendengar, macam juga Bunda Maria. Apa saja yang Yesus buat dia simpan dalam hati, dia merenung dan dia simpan dalam hati. Sebab dia tahu bila Yesus berkata itu adalah firman yang hidup. Dan begitu juga kita sering kali komplain, buat apa pergi sembahyang, buang masa apa pergi sembahyang, dia bilang. Sebab apa jauh kau dapat? Dia bilang buang masa, bagus lagi duduk minum kopi. Tapi selalu saya katakan dalam CP 2 minggu setengah, saya bilangkan orang yang tidak pergi gereja adalah orang yang paling rugi. Sebab kenapa? Mereka tidak dapat apa-apa, paling-paling pun masa mengumpat. Tetapi kalau orang yang pergi sembahyang, sekurang-kurangnya dia mendengar firman Tuhan, menyambut tubuh dan darah Kristus, dan sekiranya dia keluar, tiba-tiba ada lori putus brek kelanggar dia terpelanting kemudian mati, masih ada harapan. Tapi kalau orang yang tidak pergi sembahyang, tiba-tiba melatup itu gas di dapur, misalnya, sia-sia saja. Jadi itulah sebabkan jangan kita bilangkan, ini saja bila saya tanya ada seorang anak, mana bapak kau? Dia rehat. Dia tidak pergi sembahyang. Tidak, sebab ini saja masa dia rehat, dia bilang. Tuhan bagi kita 1 minggu 7 hari. Dia minta 1,5 jam saja untuk datang ke gereja, untuk mendengar firman-Nya dan menyambut tubuh dan darahnya, supaya kita dikuatkan dan diselamatkan. Tetapi susah kan? Kita lebih banyak komplain daripada bekerja dan kita beli banyak alasan. Tetapi
apa yang penting? Kita mempunyai 1 minggu 7 hari. Tuhan mau kita mendengar firman-Nya, datang ke gereja, datang untuk menyambut tubuhnya. Dan di sanalah kau diberi kekuatan rohani, spiritual, dan supaya kamu dapat meneruskan hidup kamu pada hari itu. Jadi kita lihat apa Yesus cakap. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Sekiranya Marta melakukan itu karena tanggung jawab dia sebagai seorang kakak dan tanpa komplain, dia telah melakukan yang terbaik seperti Maria. Dan Maria setelah mendengar Yesus dan membantu Marta, dia melakukan yang terbaik. Jadi dalam kehidupan kita mesti mau balance. Seperti itu perkataan dalam bahasa Latin di Saint Benedict sana, ora et labora, di mana berdoa dan bekerja. Mesti mau balance. Dan itulah sebabkan kita diberi Marta dan Maria di sini sebagai model bagi pelayanan dan juga mendengar firman Tuhan. Jangan pikir datang ke gereja adalah buang masa. Kamu lebih banyak buang masa di luar daripada pergi gereja. Pergi gereja, kamu duduk diam-diam seperti ini, kamu tenang. Sebab kenapa? Supaya darah kamu pun bagus juga akan tenang. Pikiran kamu tenang. Kalau kamu di rumah, mana kau bercakap sama kau punya orang tua, mana kau bercakap sama bini kau, sama suami kau, atau sama anak kau, semua sibuk dengan handphone. Jadi itulah sebab dalam misa ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena jika kita menerima tetamu kan dengan hospitality, dia bilang dalam bahasa dusun kan, hospitality itu karamah tamahan bah, ramah tamah bah. Itulah perkataan hospital itu daripada perkataan hospitality. Itulah kita kena panggil rumah sakit itu hospital. Sebab kenapa? Siapa-siapapun yang datang dorang terima. Kalau ada penyakit kah, tidak penyakit, kau mau masuk ICU kah, pergi ICU kah, kau akan diterima. Tidak kira apa bangsa dan agama. Itu dipanggil hospital. Hospital itu adalah hospitality. Macam juga itu warden. Kita ada warden dan peranan mereka adalah pertama-tama memberi senyuman kepada kita yang datang ke gereja dan memberi tempat duduk. Dan itu dipanggil hospitable. Jadi supaya kalau dalam bahasa Inggris Ministry of Hospitality, yaitu bila kita melayani dengan cinta kasih. Bagi saya 2 minggu setengah. Mama sudah set di sini bahkan, jadi saya tambah bonus sedikit lah. 2 minggu yang lalu sewaktu saya turun dari Ranau PKK, saya tidak ikut jalan Tampeluri, saya ikut jalan Tambunan. Walaupun ada jauh sedikit, sunyi, tetapi tidak ada jam. Kalau sebelah Kundasang di sana jam berhabis. Kalau di sebelah Tambunan, sebelah sana Kaya dan Mantega. Senang sedikit mau limpas. Saya tergerak hati saya akan singgah salah satu daripada itu rumah yang menjual dragon fruit. Kamu tahu dragon fruit? Buah naga. Saya bilang hari ini semua beli buah naga, saya bilang. Tapi dalam hati pun datang untuk memberi pengharapan juga lah. Bila saya turun saja di sana kan, di Moyok sana, terus dia bilang, Father Nicholas Stephen kah? Dia bilang, takajut orang, macam jumpa malaikat. Tidak, saya Father Nick silang. Yalah, saya tahu lah bang. Kami peminat tagar Jaya Kinabalu, dia bilang. Jadi saya tanya, tapi sebelum dia tanya situ, saya tanya berapa harga kamu punya itu buah naga? 15 ringgit 1 kilo. Dalam bahasa saya, oi pagan gapia tu. Tapi saya mau beli juga, sebab mau kasih ekonomi juga orang sana bang. Jadi selepas itu dia cakap lah, dan selepas itu pindikan cerita yang sebelah dia punya kawan pun, pada dia bilang, kami berdoa supaya satu hari nanti pada singgah di sini, dia bilang. Jadi apabila saya singgah sana kan, bukan saja saya dapat beli tu buah naga, dia kasih free 1 bakul dan banyak lagi sayur-sayuran dan rabung dia kasih saya, hampir penuh harita saya. Saya bilang cukuplah, saya bilang. Kalau saya tidak terima nanti saya tidak mungkin sombong kah? Kalau saya terima nanti kasihan orang mau cari-cari di hutan dan karena saya dong bayar, dong kasih belanja. Tapi jadi saya katakan
terima kasih lah, rugi kamu dilahirkan di dunia, saya bilang. Biar dia kasih saya banyak, jadi apa yang saya mau kasih itu dong, saya kasih dong duit, dong tidak mau. Mungkin duit saya tidak harga bahkan. Jadi selepas itu, dalam kereta saya sentiasa bawa rosary dan mug, nggak ada satu orang sama kasih itu. Jadi saya kasih sama orang lah hari itu. Saya bilang tidak mau duit, saya kasih rosary dan mug yang ada muka yang Nina. Jadi selepas itu buat pertama kali muka dong bercahaya, mata orang bercahaya. Jadi saya bilang semoga kamu semua dimurahkan rezeki dan pasti dimurahkan rezeki. Itulah sebab dorang menerima saya kan dengan seadanya. Jadi berkat baliklah sama dorang. Begitu juga Abraham, apabila dia menerima orang asing ini, di sana dia banyak berkat dapat, yaitu Sarah, dia punya istri yang sudah nakal nanti itu mendapat anak Ishak. Dan begitu juga Marta dan siapa tuh si Maria menerima Yesus. Dan kalau mereka dua-dua ini saling melengkapi, itu yang the best combination. Sebab kenapa? Satu melayani, satu mendengar. Dan selepas itu apabila cuci piring si Maria lah bah, giliran si Marta lagi mendengar, begitu bah. Jadi itulah sebab jangan malas-malas pergi sembahyang hari Minggu, jangan bagi alasan untuk tidak datang ke gereja pada hari Minggu, dan ingat bahwa Maria telah memilih tempat yang terbaik, yaitu mendengar dan menerima Yesus. Marta pun menerima dengan caranya tersendiri, tetapi dia banyak komplain, tidak pernah bersyukur bahwa tetamunya itu adalah Tuhan Yesus. Dan tetamu Abraham pun adalah juga Tuhan yang datang untuk memberi berkat kepada mereka. So marilah kita bersyukur kerana Misa Kudus ini, karena peluang kita untuk merayakan Misa Kudus, bila kita menerima Yesus yang datang, yang hadir dalam Misa ini, berkat kita melimpah. Bila kamu masuk muka 10 sen, keluar muka 50 sen ini. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin.